Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video sebelumnya, aku udah spill itinerary selama di Osaka dan Kyoto. Nah, di vlog Jepang part 2 ini, aku mau explore area Yokohama dan Tokyo, gengs. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the video. Besok paginya, seperti biasa, aku sarapan lagi di Sevel samping apartemen. Ini aku pesan onigiri, roti, dan meal scrap. Dan jujur li, cake di sini tuh enak-enak banget, gengs. Padahal cuma di minimarket loh. Nah, hari ini aku mau jalan-jalan ke Yokohama. Jadi Yokohama ini merupakan kota terbesar kedua di Jepang setelah Tokyo, gengs. Jadi vibes-nya tuh emang mirip-mirip kayak Tokyo gitulah. Perjalanan dari Tokyo ke Yokohama cuma sekitar 40 menit aja menggunakan kereta. Terus karena lagi-lagi aku bawa tentengan tapi males ribet, jadi seperti biasa kita titip dulu di locker, gengs. Posisi lockernya ini ada di dalam mall, yaitu Mall New Woman, dimana mallnya ini emang terhubung sama stasiun Yokohama ya. Harga sewa lokernya 400 yen karena aku pilih loker yang lebih kecil. Keluar dari stasiun, langsung deh disambut sama mall yang berderet di sekitar sini. Dan karena aku janjian juga sama sepupu aku, jadi sambil nunggu kita lihat-lihat dulu di dalam mallnya. Ternyata malah sekalian belanja sepatu dan baju, bun. Ya ampun, belum apa-apa juga udah nambah tentengan lagi deh. Dan ternyata nggak lama tuh hujan turun, gengs. Mana aku juga nggak bawa payung lagi. Terus akhirnya kita melipir ke mall lainnya, yaitu Vivre Store. Dan di sini malah ketemu toko thrift, yaitu Second Street. Jadi di Jepang itu banyak toko-toko thrift yang konsepnya tuh kayak store gede gitu loh. Dan barang yang dijual di sini udah pasti ori semua ya. Barangnya juga banyak, mulai dari tas branded, sepatu, dompet, dan lain-lain. Pokoknya banyak deh. Nih aku tunjukin ya, ada tas branded yang harganya tuh cuma 700 ribuan loh. Bahkan banyak juga yang kondisinya masih bagus di bawah 1 juta, gengs. Terus ada sepatu Chanel, bahkan ada baju-baju murah mulai dari 50 ribuan aja, gengs. Ini bahkan tas Uniqlo-nya cuma 30 ribuan aja dong. What? Nah, selain Second Street, masih ada lagi toko-toko yang menjual barang-barang thrift, seperti Book Off dan Mode Off. Dan cabangnya juga banyak kok. Nanti kalian bisa googling sendiri aja ya, gengs. Bisa dibilang ini adalah hari santai, tapi ujung-ujungnya malah kebablasan, gengs. Karena kemarin itu aku terlalu santai, jadi jalannya tuh rada siang dan hujan juga kan. Jadi kita sempat neduh dulu beberapa waktu. Dan akhirnya kita makan siangnya di mana? Yap, di Aeon, gengs. Padahal tadinya tuh mau makan kari halal di Chinatown, cuman gak sempet karena udah kelaparan. Jadi ya udahlah, makan di Aeon aja nggak apa-apa. Karena menunya juga lumayan enak-enak dan harganya cukup terjangkau. Terus ini sekitar jam 5 sore baru deh kita mau explore area Yokohama. Parah sih, ini kesorean banget, gengs. Tapi ya udahlah ya, karena udah kepalang juga sampai sini ya kan. Jadi sebenarnya banyak loh yang bisa kita explore di area Yokohama ini. Seperti Minato Mirai, Chinatown, Red Brick Warehouse ala-ala Eropa, naik Ferris wheel, air cabin, Yamashita Park, dan lain-lain. Tapi lagi-lagi karena udah kesorean, jadi aku cuma bisa main ke Chinatown dan lihat Cosmo World. Tapi sayangnya aku nggak sempet naik Ferris wheel maupun air cabin, gengs. Nah, first stop aku adalah ke Chinatown. Ini emang salah satu destinasi wisata di Yokohama. Sebenarnya di sini tuh ada resto yang menjual makanan muslim, yaitu Resto Sario. Cuma karena sebelumnya aku juga udah makan di Aeon, jadi di sini cuma jalan-jalan dan foto-foto aja, gengs. Makin malam di Chinatown ini makin bagus deh, karena pencahayaan dari lampunya itu gemerlap, jadi suasananya tuh lebih hidup. Jam setengah 8 malam kita keluar dari Chinatown. Terus masih penasaran, pengen lihat ke Minato Mirai. Karena tadinya tuh pengen ngerasain naik Ferris wheel-nya Cosmo Clock, gengs. Tapi ternyata gak kekejar karena kita sampai sana tuh udah jam setengah 9. Sebenarnya kalau weekdays tutupnya itu jam 9 malam, tapi kita tuh udah kayak mepet banget gitu loh. Apalagi untuk kesananya masih mesti jalan lagi. Dan jujur li gak tahu juga lewat mana masuknya. Jadi akhirnya kita cuma bisa nikmatin Ferris wheel-nya yang besar yang jadi icon dari Yokohama dari luar.
Mungkin next time kalau ke Yokohama lagi, aku bakal dari pagi sih, biar bisa explore areanya lebih banyak, terutama kalau cuacanya lagi cerah. Hari ini adalah hari yang paling aku tunggu-tunggu karena aku mau seru-seruan main wahana lagi di Disneyland. Tapi berbeda dengan waktu ke Universal Studio, di mana cuacanya itu cerah banget. Sedangkan pas aku ke Disneyland, cuacanya tuh hujan dan berangin, gengs. Padahal ini salah satu wishlist aku loh selama di Jepang. Tapi kenapa ya Allah pas hujan kayak gini? Padahal besoknya tuh cerah banget. Agak nyes gimana gitu ya rasanya. Nah, karena hujan jujur agak sedikit mager, tapi mau gimana lagi, ya udahlah, kita bawa happy aja. Jadi pagi-paginya itu aku sarapan dulu sebelum masuk Disneyland. Kita sarapannya di Beck's Coffee dan menunya adalah panini. Ini aku pesen yang chicken, harganya juga masih affordable, cuma 540 yen. Terus seperti biasa untuk air putihnya di sini gratis ya. Jadi nanti kita tinggal ambil aja. By the way, setelah aku cek, ternyata di area Disneyland ini juga terdapat resto yang menunya ada Muslim friendly, yaitu di Red Lobster. Jadi selain di Universal Studio, ternyata Red Lobster juga ada di Disneyland, gengs. Cuma mohon maaf, aku telat baru taunya sekarang. Jadi buat kalian yang Muslim bisa cobain makan di sana ya. Oke, udah beres makan dan karena aku bawa koper, akhirnya kita mau titip dulu kopernya di hotel dekat sini. Jadi kemarin itu aku emang nginep di salah satu Tokyo Disney Resort, yaitu Celebration Hotel. Sebenarnya ada juga loker di bawah stasiun, cuma buat loker ukuran besar kayak koper ini tuh udah pada keisi, gengs. Makanya karena kebetulan juga aku nginep di sekitar sini, jadi sekalian aja deh taruh kopernya di sana. Tapi selain di dekat stasiun, di sebelum pintu masuk Disneyland juga disediakan penyewaan loker kok. Cuma emang mesti cepet-cepetan aja sih ya, karena takutnya loker ukuran yang kita mau itu udah habis. Kecuali untuk loker-loker kecil biasanya masih banyak kok yang available. Dan ini dia gengs hotelnya. Masya Allah, dari area lobbynya aja udah keren banget ya. Tapi untuk review lengkap Celebration Hotel dan Disneyland, aku bakal bikin video terpisah lagi, gengs. So, tungguin aja di next video ya. Udah beres proses check-in dan titip koper, aku balik lagi ke Disneyland pakai shuttle busnya. Nah, untuk tiket masuk Tokyo Disneyland ini, aku belinya via Klook. Harganya itu di 980 ribuan untuk dewasa, sedangkan untuk anak-anak harganya bisa lebih murah ya. So, untuk review Disneyland ini juga ada di next video, karena aku bakal bahas lengkap semua permainan yang aku cobain di sini. Apalagi wahana Beauty and the Beast ini tuh menurut aku adalah wahana terbaik, gengs. Sampai-sampai aku tuh kayak mau nangis gitu pas pertama kali masuk. Nanti aku share deh ya semuanya di next video. Untuk makan siangnya, kemarin itu aku di Tomorrowland Terrace dan enaknya tuh beberapa resto di area dalam Disneyland bisa pesen via mobile dari aplikasi Disney Resort, gengs. Jadi bahkan kita tuh bisa pesen di luar restonya loh. Jadi nanti pas masuk tuh tinggal tunggu aja tanpa perlu ngantri, enak kan? Nah, ini aku pesen menu paket fried chicken burger. Jadi isinya itu udah include minuman plus french fries. Harganya di 1.290 yen. Dan ternyata porsi burgernya itu gede banget, gengs. Dan alhamdulillah rasanya juga enak. Jadi walaupun makan burger tapi mengenyangkan ya. Terus kita pesen tambahan yaitu nugget Mickey karena gemes banget, bentuknya tuh kepala Mickey, harganya sekitar 400 yen. By the way, untuk resto halal di sini tuh nggak ada, cuma infonya sih ada beberapa resto yang menyediakan menu khusus muslim. Dan kalian bisa cek di artikel ini ya. Setelah kemarin seharian hujan, akhirnya hari ini cerah ceria, gengs. Beneran secerah itu, jomplang banget deh sama cuaca yang kemarin. Habis check out dari hotel, aku penasaran pengen cobain kereta Mickey yang selalu seliweran ini. Jadi sebenarnya kereta Mickey ini tuh diperuntukkan bagi tamu-tamu yang menginap di Tokyo Disney Resort. Cuma untuk Celebration Hotel yang aku inepin itu nggak dilewatin sama kereta ini, gengs.
Nah, jadi untuk masuk ke dalamnya ini bebas ya, bisa tamu yang tanpa menginap juga boleh kok masuk ke sini. Nanti kita tinggal ngetap aja IC card dan dipotong sebesar 300 yen. Di dalam keretanya itu semua temanya adalah Mickey Mouse, gengs. Gemes banget deh. Mulai dari hand grip, jendela, bahkan kursinya juga bertemakan Mickey Mouse. By the way, trek kereta ini tuh pendek ya, cuma di sekitaran area Tokyo Disney Resort aja. Paling cuma sekitar 15 menitan aja deh. Jadi makanya kemarin itu aku ikut 2 kali perjalanan. Karena emang bebas aja sih, mau ikut yang berapa kali juga bebas kok gengs, boleh. Dan biasanya sih kalau para turis itu sekalian buat foto-foto ya, termasuk aku juga. Setelah keluar dari area Disneyland, aku mau lanjut explore daerah lainnya yang gak jauh dari sini, yaitu ke Funabashi. Sebenarnya kalau di sini tuh seharian aku cuma muterin 2 mall aja, gengs. Definisi killing time sambil nge-mall deh. Tapi sebelum jalan-jalan, seperti biasa kita titip koper dulu. Harganya yaitu 500 yen. Funabashi ini posisinya tuh dekat sama pelabuhan, bahkan sampai nama mallnya aja Lalaport Tokyo Bay. Jadi ya kita cuma shopping-shopping aja sih, gengs. Dan seperti biasa di semua titik Jepang tuh selalu ada Uniqlo dan GU. Wah, ini sih banyak banget, gengs. Sampai lama-lama bosen juga ya lihat Uniqlo karena emang sebanyak itu tokonya. Akhirnya aku lihat-lihat sekalian shopping tipis-tipis di sini. Untuk rekomendasi makanan muslim di Lalaport, kalian bisa cobain Himalaya Curry yang ada di lantai 1, gengs. Resto ini menjual makanan khas India dan Nepal seperti kari, kebab, nasi, roti nan, dan lain sebagainya. Jadi insya Allah resto ini tuh muslim friendly ya. Kita lanjut ke mall kedua yaitu Vivid. Ini tuh posisinya nggak jauh dari Lalaport, tinggal jalan aja kok ke sampingnya. Di sini aku ketemu sama Seria. Wah, ini tuh store yang semua harganya cuma 100 yen aja, gengs. Beberapa toko di Jepang juga ada yang serba 100 yen seperti Daiso dan Kendo. Nah, kalian bisa loh beli barang-barang di sini sebagai oleh-oleh karena harganya tuh murah dan barangnya lucu-lucu banget. Dan itu dia, gengs, summary hari ke-7 aku di Funabashi. Ini aku beresnya sekitar jam 8 malam, terus langsung on the way balik ke Tokyo. Pagi harinya sebelum jalan-jalan, aku mampir dulu ke toko roti yang populer di Tokyo yaitu Travel Bakery. Dan lokasinya ini tuh ternyata deket banget sama tempat aku nginep, gengs. Tinggal jalan kaki beberapa meter aja. Toko roti ini tuh kecil tapi selalu rame deh. Makanya pengunjung yang masuk ke dalam tokonya dibatasin cuman boleh maksimal 6 orang aja. Nah, di sini aku pesen yang best seller yaitu Salt Bread of White Truffle. Rotinya ini lembut dan wangi truffle-nya tuh berasa banget, gengs. Sama roti mushroom ini juga. Jadi di bawahnya itu roti baguette dan atasnya full mushroom plus mozzarella. Nikmat banget deh. Hari ini agendanya adalah mau jalan-jalan ke daerah Harajuku dan Shibuya. Nah, ini aku udah keluar stasiun Harajuku dan langsung disambut sama antrian Aim Donat yang emang selalu rame, gengs. Akhirnya aku FOMO juga nih, penasaran sama donatnya. Nah, karena antri panjang, jadi nanti stafnya itu bakal kasih menu yang mau kita pesan. Jadinya tuh cepet gitu loh antriannya. Dan pas udah sampai kasir, udah disiapin juga, jadi kita tinggal bayar aja. Sebenarnya di sini aku pesen 3 donat, tapi untuk yang pistachio dan raw French cruller-nya itu nggak ke-record, gengs. Jadi ini cuma ada yang coklat aja ya. Nah, donatnya itu lembut dan empuk banget. Terus juga nggak kemanisan, jadinya tuh enak dan nggak enek. Pantesan aja sih kalau selalu rame. By the way, sayangnya karena waktunya itu mepet, mesti ngejar ke Shibuya Sky, jadi aku nggak banyak explore area Harajuku. Cuma mampir-mampir aja di beberapa toko, yaitu kayak ke Cosme untuk cari kosmetik, dan ini sih lengkap banget ya, dan store-nya tuh gede banget, cocok buat kalian para pecinta makeup. Terus aku juga sempetin mampir dulu ke Lush karena mau beli parfum sama shalnya. Jadi sebenarnya di Harajuku ini tuh aku cuma bentar banget, gengs. Abis itu kita lanjut jalan kaki ke Shibuya sekitar 20 menitan dari Harajuku. Sebenarnya bisa juga sih naik kereta dan cuma 5 menit, tapi kita emang sengaja pengen jalan-jalan karena sekalian lihat sekitaran Shibuya. Yang padahal sih cuma gini-gini doang, gengs. Lebih banyak ke toko-toko ya dan gedung-gedung. Ya pokoknya kayak di perkotaan aja lah. Nah, untuk menuju ke Shibuya Sky, nanti kita masuk ke gedung Shibuya Scramble Square ini, gengs.
Dan harap diperhatikan buat kalian yang mau ke Shibuya Sky, aku saranin wajib beli online aja ya. Karena kalau beli tiketnya tuh on the spot, biasanya udah sold out di hari tersebut. Nah, kemarin itu aku belinya tuh duluan via Klook sebelum ke Jepang. Jadi nanti di Klook ini kita bisa pilih waktu kedatangan. Dan jangan sampai telat ya. Jadi nanti pas sudah sampai gedungnya, kita udah punya tiket online-nya dan tinggal ditunjukin aja ke staffnya. Jadinya tuh lebih simple dan pasti dapat waktunya, gengs, daripada kita beli on the spot. Karena setiap harinya biasanya Shibuya Sky itu pasti full. Setelah itu kita akan diarahin untuk naik ke lantai 45, dimana itu adalah lantai tertinggi, gengs. Terus pas di dalam liftnya tuh nggak expect banget kalau ternyata di atasnya ada layar dan dibikin gambar-gambar futuristik gitu, gengs. Sumpah ini keren banget sih. Lalu keluar dari lift juga masih dengan konsep futuristik, jadi rasanya tuh kita kayak dibawa ke dimensi lain. Abis itu baru deh kita sampai di lantai 45 di mana Shibuya Sky ini berada. Tapi sebelum masuk ke areanya, kita harus taruh semua barang bawaan ke locker termasuk tas, gengs. Jadi yang boleh dibawa ke dalam area Shibuya Sky itu cuma HP aja ya. Dan untuk lokernya ini cukup deposit aja sebesar 100 yen. Nanti pas mau pulang, uang 100 yen tadi juga keluar lagi kok. Jadi sebenarnya untuk taruh di locker ini tuh free ya, hanya berupa deposit aja. Dan akhirnya kita masuk juga, gengs, di Shibuya Sky. Best time kesini biasanya tuh pas menjelang sunset, dan kebetulan aku datang jam 5 sore. Menurut aku ini udah pas sih, karena kita masih bisa menikmati suasana terang di sore hari, terus juga bisa dapat suasana malam, dimana gemerlap lampu kotanya udah pasti bakal cakep ya. Dan kalau lagi beruntung, nanti kalian bisa dapat juga momen sunset loh. Untuk area di sini sih nggak terlalu besar karena ini merupakan gate awal. Dan nanti kita akan diarahkan untuk naik lagi ke atas, gengs. Eskalator ini tuh ikonik banget deh, karena kita bisa sambil menikmati view kota Tokyo yang super padat. Nah, pas sampai di atas, baru deh, ini adalah area utamanya yang super luas, yaitu seluas 2.500 meter persegi. Wow, gede banget ya, gengs. Ini sih udah di paling atas di bagian rooftopnya ya. Di sini kita bisa menikmati pemandangan terbaik kota Tokyo melalui dek observasi terbuka secara 360 derajat. Isinya tuh pemandangan kota metropolitan tanpa halangan apapun. Jadi kita bisa puas deh menikmati view gedung-gedung bertingkat dari ketinggian. Shibuya Sky berada di atas ketinggian 230 meter di atas tanah, yang menjadikan bangunan ini sebagai titik tertinggi di distrik Shibuya. Pantesan aja kan para wisatawan tuh rela naik ke atas sini demi bisa melihat pemandangan menakjubkan dari bangunan tertinggi di Shibuya. Terus untuk antrian foto di setiap sudut bangunannya tuh selalu antri panjang, gengs. Apalagi yang satu ini. Jadi ini adalah spot terbaik di Shibuya Sky, di mana nanti itu kita akan difoto satu kali sama fotografer di sini. Tapi ini gratis ya. Cuma nanti kalau kita mau tebus fotonya, baru deh bayar sekitar 1.000-an yen deh kalau nggak salah. Nah, nanti setiap pengunjung di sini juga dikasih batas waktu untuk foto sendiri. Boleh pakai HP atau kamera digital. Tapi cuma sebentar ya, karena ramai banget antriannya. Dan seperti ini, gengs, hasil foto dari HP aku di spot ini. Selain itu, ternyata dari sini juga kelihatan Gunung Fuji loh. Masya Allah, cakep banget, gengs. Happy banget deh, akhirnya bisa ngeliat Gunung Fuji secara langsung kayak gini. Di bagian area tengah sebenarnya adalah helipad yang merupakan landasan helikopter. Namun kalau lagi nggak dipakai sih, ya kita bebas aja, gengs. Bisa duduk ataupun tiduran. Pokoknya istirahat lah, santai-santai. Oh iya, selama di dalam Shibuya Sky ini nggak ada batasan waktu ya. Jadi kita bisa bebas sepuasnya main-main di sini. Buat kalian yang mau nge-chill, di sini juga ada semacam lounge gitu, gengs. Cuma areanya tuh kecil dan udah full book juga. Jadi aku cuma bisa lihat dari luarnya aja ya. Hari sudah memasuki senja dan pengunjungnya juga udah makin banyak. Tapi sayangnya hari ini nggak kelihatan sunset, gengs. Karena cuacanya tuh emang agak berawan ya.
Dan pastinya makin malam suasana di sini tuh makin cantik. Ditambah dengan kerlap-kerlip lampu perkotaan yang menambah kesan estetik dari ketinggian ini. Sekarang udah jam setengah 8 malam dan aku udah puas banget menikmati kota Tokyo dari ketinggian. Akhirnya kita selesai dari Shibuya Sky dan mau keluar, gengs. Nah, gak lupa juga kita wajib melewati Shibuya Crossing yang padat ini. Jadi ini adalah penyeberangan pejalan kaki paling sibuk di Jepang, gengs. Jadi ini ikonik banget sih. Karena lampu merahnya itu stopnya berbarengan, jadi semua pejalan kaki melebur jadi satu. Nah, kayak ginilah gambaran Shibuya Crossing kalau dilihat dari atas. Gila, rame banget kan? Gak kerasa ini adalah hari ke-9 aku di Jepang. Itu artinya tinggal hari ini sama besok aja, gengs. Nah, kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke daerah Asakusa yang terkenal dengan Sensoji Temple-nya. Jadi keluar dari stasiun Asakusa, kita tinggal jalan sebentar aja dan gak lama langsung sampai deh ke area paling terkenal di sini, yaitu Sensoji Temple. Dan ini dia, gengs, gate masuknya. Jadi di sini tuh nggak ada biaya masuk alias gratis ya. Dan kalian bisa lihat sendiri dari depannya aja udah rame banget, gengs. Karena emang ini merupakan salah satu spot foto yang wajib buat para turis. Bisa dibilang di sini tuh hampir nggak pernah sepi sih. Jadi kita lanjut aja masuk lagi ke dalam. Nah, di sini banyak toko-toko yang menjual souvenir, jadi bisa juga buat oleh-oleh ya. Begitu masuk sih, nanti kita tinggal ikutin aja jalannya. Karena di sepanjang sisi jalan ini merupakan toko-toko yang menjual souvenir maupun makanan. Dan di sini aku ketemu lagi nih sama perstrawberryan. Ada mochi daifuku sama white strawberry juga. Akhirnya aku beli dua-duanya karena penasaran. Dan untuk daifuku harganya adalah 400 yen. Sedangkan yang buah strawberry campur ini harganya lebih mahal, yaitu 900 yen. Untuk rasanya sih aku lebih suka yang daifuku ya, karena ada rasa manis dari mochi coklatnya. Sedangkan untuk yang buah strawberry ini lagi-lagi asem, gengs. Sama aja sih mau yang white maupun red strawberry. Walaupun asem, tapi aku tetap nggak kapok ya ternyata beli strawberry di sini. Kita jalan lagi ke dalam dan udah mulai turun gerimis kecil, tapi untungnya sih nggak lama ya. Dan ini dia bagian akhirnya, yaitu Sensoji Temple. Jadi Sensoji Temple ini adalah kuil Buddha yang udah dibangun sejak tahun 645, gengs. Yang menjadikannya sebagai kuil tertua di Tokyo, sekaligus landmark yang paling populer di Asakusa. Jadi nanti di sini tuh kita bakal lihat banyak orang yang berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jujur aku suka sih lihat berbagai kebudayaan dari setiap daerah kayak gini. Jadinya kita bisa makin menghargai perbedaan yang pada dasarnya tuh indah. Setuju nggak, gengs? Nah, pas di dalam kuil ini, aku tuh salfok sama bagian plafonnya yang ternyata dilukis juga, gengs. Wah, keren banget ya. Selain itu, di sisi lainnya juga masih ada kuil yang gak terlalu rame, tapi bagus banget deh buat dijadiin spot foto. Beres dari Sensoji Temple, aku mau cari oleh-oleh, tapi ke distract pas ngeliat ada Marian Crepes. Jadi akhirnya aku mampir dulu buat beli, gengs. Dan ternyata rasanya tuh enak banget dong. Jadi isian crepesnya tuh full dengan krimnya yang enak, buah stroberinya yang segar, dan ada cheesecake-nya juga. Pokoknya puas deh makan ini. Habis itu aku lanjut buat belanja oleh-oleh di Don Quijote. Udah beres belanja, aku lanjut mencari makan siang dan alhamdulillah gak jauh dari sini ada restoran ramen halal. Namanya adalah Honolulu Premier Asakusa. Jadi dari Sensoji Temple tadi juga kita bisa jalan ya. Cuman emang lumayan agak jauh sih. Tapi yaudahlah, anggap aja olahraga. Dan ini dia, gengs, menunya. Di sini tuh ada ramen, gyoza, dan fried chicken. Nah, untuk pembayarannya nanti kita tinggal masukin aja uangnya, terus pilih deh mau menu yang mana. Habis itu kita tinggal masuk aja ke dalam sambil nunggu pesanan. Bagian dalam restorannya ini kecil ya, cuma ada 4 table aja. Jadi kapasitas maksimalnya cuma bisa untuk 16 orang. Dan tenang aja, semua bahan di sini halal kok, gengs. Di sini kita pesan wagyu ramen. Ini tuh adalah ramen yang paling mahal, harganya 400 ribuan. Terus untuk aku sendiri pesannya spicy fried chicken ramen.
Nah, rasanya tuh enak, spicy, dan creamy gengs kuahnya. Porsinya juga besar. Terus untuk gyozanya juga enak. Pokoknya my tummy is full deh makan di sini. Alhamdulillah. Terus yang bikin happy adalah di sini juga disediakan musola dan mukena gengs. Walaupun kecil tapi nggak apa-apa deh. Yang penting ada ya. Udah puas main-main di Asakusa, sekarang aku lanjut ke Ueno karena mau shopping. Di sini udah jam 6 sore dan rata-rata tokonya tuh tutupnya jam 8 atau jam 9 malam. Jadi jujur li, waktu untuk shoppingnya itu nggak terlalu banyak, gengs. Nah, di sini kita sempetin dulu mampir ke toko magazine karena mau beli tas Anello buat oleh-oleh mama aku. Terus sebenarnya abis itu tuh aku lanjut lagi ke Mode Off yang merupakan toko thrift kayak Second Street. Tapi karena HP aku udah lowbat, jadi aku nggak sempat record, gengs. FYI, harga-harga baju yang di lantai 5 tuh yaitu baju-baju cewek, mostly itu harganya 550 yen atau cuma 50 ribuan aja, gengs. Wah, kalian bisa kalap sih kalau belanja di sana. Nah, habis itu kita cari makan di daerah Akihabara karena udah terlalu malam, sekitar jam setengah 9 atau jam 9. Habis itu langsung pulang deh. Hari terakhir di Jepang, sedih banget deh, nggak berasa liburannya tuh udah selesai, gengs. Pagi harinya aku sarapan dulu di Mr. Donut, dan sebenarnya di Indonesia juga ada ya. Tapi jujur rasanya tuh beda jauh, gengs. Kalau di sini donatnya tuh enak dan lembut banget deh. Pokoknya jujur li ini beda ya. Habis itu aku sempetin mampir ke supermarket dan Daiso terdekat untuk beli oleh-oleh tambahan. Siangnya sekitar jam 2, aku udah on the way naik kereta dulu untuk ke Bandara Narita. Karena hari ini pesawat aku tuh yang jam 17.50. Terus jam 4 kurang aku udah sampai bandara dan melakukan self-service untuk check-in. Tapi tetap dibantuin sih sama staffnya. Dan karena masih ada waktu lagi, kita akhirnya cari makan dan jajanan di sekitar bandara sambil lihat-lihat sebentar, gengs. Ini aku udah di dalam pesawat and ready to take off. So, bye-bye Jepang. Nah, untuk fasilitas di dalam pesawat juga sama ya seperti keberangkatan. Disediakan bantal, selimut, headphone, full meals, dan bagasi. Alhamdulillah sekitar jam 12 malam akhirnya aku sampai juga di Indonesia dengan selamat, gengs. Nah, habis ini kita bahas budgetnya yuk. Total budget aku selama 10 hari di Jepang kalau di luar belanja dan oleh-oleh adalah sekitar 19 jutaan, gengs. Karena untuk budget belanja tiap orang kan pasti beda-beda ya. Tapi kalau dihitung sama belanja dan oleh-oleh, kemarin itu totalnya 24 jutaan. FYI, angka ini belum termasuk budget penginapan selama 6 malam di Tokyo. Karena kan kemarin itu aku nebeng sama sepupu aku ya. Jadi nanti kalian jangan lupa buat masukin budget penginapan tambahan. Misal anggap aja harga hotel 1 malam itu 1 juta, terus dibagi 2 orang, jadi per orangnya 500.000 dikali 6 malam. Jadi ya bisa masukin budget tambahan sekitar 3 juta lah untuk hotel. Tapi ini cuma gambaran doang ya. Menurut aku sih biar amannya kalian bisa budgetin minimal 25 juta lah untuk trip 10 hari di Jepang. Tapi ingat ya, sekali lagi budget ini tuh bisa kalian sesuaikan dengan budget masing-masing, gengs. Bisa aja lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Jadi balik lagi, tergantung kalian mau pilih trip yang seperti apa. Oke deh gengs, itu dia vlog liburan aku selama di Jepang. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!